Wanita kejam ini tidak tahu suaminya adalah presiden perusahaan besar. Baru saja keluar dari mobil, dia langsung menggugat cerai suaminya. Secara tak terduga, perusahaan yang sangat ingin diajak bekerja sama sebenarnya adalah perusahaan suaminya. Tapi untuk mendapatkan hati Tu Tan Tuyet, pria ini menipunya dan mengatakan bahwa dia adalah teman dekat presiden itu. Tidak perlu khawatir, aku akan segera memperkenalkanmu dengan mereka sekaligus menandatangani perjanjian kerjasama. Kemudian mengambil kesempatan untuk memasukkan anestesi ke dalam minumannya. Siapa yang tahu bahwa tindakannya ini secara kebetulan terlihat oleh suaminya. Dia dengan marah meraih baju pria itu. Tapi Tan Tuyet tidak tahu kejahatannya. Melihat itu ia mengatakan kalau dia baru saja difitnah. Menyalahkan semuanya kepada mantan suami karena bersikap bodoh. Ia bahkan melaporkannya kepada polisi. Karena melakukan penistaan kepada orang lain. Anda memfitnah saya. Pria itu menggiring opini kepada mantan suami wanita itu. Jika Anda berani melakukannya, Anda harus berani bertanggung jawab. Seharusnya kamu bisa sedikit menghormatinya. 3 hari kemudian, semuanya akan menjadi jelas. Saat itu, aku harap Anda tidak menyesal. Mereka langsung membawanya. Saudara Min Vien, aku pergi dulu. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Anda terlibat dalam kasus besar. Jadi tidak diizinkan untuk mendengar atau memanggil siapapun. Oke, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan. Jika tidak mengangkat teleponnya, dia akan berada di sini dalam beberapa saat. Siapa dia? Kamu tidak bisa mengancamku seperti itu. Lihat saja, bro. Ada sekelompok pengacara di luar sana. Sepertinya lebih dari 100 orang. 100 pengacara. Mereka menyebut diri mereka bagian hukum dari perusahaan dan ingin bertemu denganmu. Ketua, mengapa kamu datang? Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah perkataanku sama sekali tidak penting bagimu? Sekarang kamu harus bertanggung jawab dan menjelaskan semuanya kepada orang-orang hukum. Salah paham, saya salah paham. Anda tidak tahu kalau Anda adalah bos dari perusahaan besar. Lakukan sesuai dengan hukum saja. Sekretaris memberikan kunci mobilnya. Bah Pong, kamu pulang saja duluan. Tiba-tiba ia bertemu dengan ibu mertua dan kakak ipar yang jahat. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Bukan urusanmu. Jaga sikapmu. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara denganku seperti itu? Siapa yang berani bertanya seperti itu kepada tuanku? Berani sekali wanita sepertimu berbicara omong kosong. Jangan terlalu angkuh. Baru saja bercerai sekarang sudah pergi dengan wanita lain. Dasar pria yang menjijikkan. Meskipun aku menjijikkan, mulutmu lebih kotor. Berani sekali kamu mengatakan seperti itu. Apa yang baru saja kamu pegang? Dari mana Anda bisa mendapatkan kunci mobil? Kamu terlalu kepo. Kamu mencuri uang putriku untuk membeli mobil kan? Putri saya bekerja sangat keras. Tidak mudah untuk mendapatkan uang. Tetapi Anda mencuri uangnya untuk membeli mobil untuk kesenanganmu sendiri. Apakah kamu masih bisa disebut manusia? Apakah Anda punya bukti? Jika Anda tidak mengambil uang putri saya, dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli mobil itu? Aku membelinya dengan uangku sendiri. Haha, itu sangat lucu. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana Anda bisa mencari uang untuk membeli mobil? Menurutmu, apakah kita sebodoh itu? Itu bukan urusan kalian. Kemana kamu pergi? Serahkan kunci mobil itu kepadaku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Dia mencuri uang adikku. Wanita itu bahkan berani memukulku. Tuan Anda harus tangkap dia. Diam. Mereka adalah 2 wanita yang memfitnah Tuan T. Segera tangkap 2 wanita itu. Mengapa kalian masih berdiri di sana? Cepat tangkap. Berani sekali kalian menangkap saya. Ketika saya memberitahu putri saya, kalian semua akan benar-benar hancur. Apa kata ibu? Apakah kalian berdua ditangkap? Itu semua karena bajingan Tinte. Ia menggertak kami dengan kejam. Cepat bantu kami keluar dari sini. Ibu katakan padaku apa yang terjadi. Itu semua karena Tinte. Dia mencuri uangmu untuk membeli mobil. Dia bahkan membawa seorang gadis. Karena aku dan ibu menghampirinya jadi dia berpendapat bahwa ibu dan aku memfitnahnya. Apa katamu? Hai Tan Tuyet. Kemana kamu pergi? Aku akan mencarinya. Kita sudah bercerai. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya kembali untuk membereskan barang-barang saya. Uang yang saya berikan kepada Anda selama beberapa tahun terakhir apakah masih belum cukup? Kamu bahkan mencuri uangku hanya untuk gadis lain. Apakah kamu sama sekali tidak merasa bersalah? Apakah ibumu memberitahumu seperti itu?
Bagaimana jika memang ibuku yang memberitahunya? Kamu bahkan tidak menghormatinya dan bersikap tidak sopan. Aku hanya mengatakan ini sekali. Pertama-tama aku tidak tahu apa yang mereka katakan padamu. Tapi meski sudah menikah selama ini, kamu masih belum tahu identitasku yang sebenarnya. Perceraian ini keinginanmu sendiri. Jumlah uang kamu berikan kepadaku selama bertahun-tahun itu, aku sama sekali tidak pernah memakainya. Semuanya aku simpan di bawah bantal. Dia hanya mengatakan omong kosong. Halo, jangan lupa besok adalah upacara penandatanganan grup dari perusahaan besar yang misterius. Bos saya sudah lama mendengar nama perusahaan itu. Jika kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan misterius itu akan membuat perusahaan kita berkembang dengan baik. Saya dengan presidennya adalah orang terkaya di China. Mengapa tidak banyak orang yang datang untuk berbicara denganmu? Tan Tuyet bekerja sama dengan grup misterius karena bantuan Anda kan? Dia seringkali merendahkan hati. Jika membiarkan semua orang tahu identitasnya itu akan melelahkan untuknya. Oh ternyata seperti itu. Tan Tuyet benar-benar beruntung karena mengenalmu. Selama ini dia sudah tersesat karena sampah itu. Tuan, aku benar-benar berutang budi padamu. Jangan bilang begitu. Apakah Anda menganggap saya orang luar? Sepertinya kita akan menjadi sebuah keluarga. Tapi apalagi yang harus saya lakukan dengan para tamu? Mengapa pria sampah itu datang ke sini? Aku sama sekali tidak mengundangmu untuk ikut. Nona, sebaiknya tidak mendekat. Siapa kamu? Hubungan yang Anda miliki dengan Tinte. Dia adalah bosku. Hari ini dia adalah karakter utama dari upacara penandatanganan besar ini. Jadi aku hanya melakukan tugasku dengan baik. Itu omong kosong. Apakah Anda selalu bersembunyi di belakang wanita ini? Kamu hanya pria pengangguran dan baru saja aku ceraikan. Tanpa bantuanku, apakah kamu bisa keluar dari masalah? Jangan khawatir, aku akan bisa melakukannya sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Menjadi babysitter untuk orang lain. Dia bahkan hanya tahu mencuci baju dan memasak nasi. Apakah salah jika aku melakukan itu? Saya anak laki-laki mengatakan itu. Apakah Anda tidak memiliki rasa malu? Presiden tidak pernah membeda-bedakan yang tinggi dan rendah. Nona terlalu membanggakan harta. Ada apa Tan Tuyet? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu melakukan apapun. Ini hanyalah sebuah masalah kecil. Ada orang bodoh yang ingin berada di samping Tian. Tutup mulutmu. Jadi begitu. Apakah kamu ditipu oleh bajingan ini? Dia hanya seorang pengemis yang selalu meminta belas kasih. Berani sekali Anda mengatakan itu. Saya mengenalnya lebih baik daripada kamu. Dia hanyalah seorang pengangguran yang tidak pernah mencapai puncak. Adikku tidak membutuhkan sampah sepertimu. Cepat keluar dari sini. Di mana tim keamanannya? Mereka berdua tidak memiliki kartu undangan untuk datang ke sini. Saya pikir mereka tidak pantas masuk ke pesta terhormat. Cepat buang sampah ini dari hadapanku. Tuan, kami harus melakukan pemeriksaan. Itu sebabnya saya meminta Anda untuk menjelaskan dan membuktikannya. Berani sekali kamu? Tidak apa-apa, aku akan menunjukkan kartu undangannya. Ini kartunya. Mereka sangat terkejut ketika melihat kartunya. Apakah dia bisa membuka jati dirinya? Tunggu episode selanjutnya.